Sejarah Kerajaan Motong. Wilayah Kerajaan Motong kini terletak di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Leluhur Raja-Raja Motong berasal dari suku Mandar yang tinggal di Sulawesi Barat. Menurut tradisi lisan, dahulu di Motong terdapat sebuah kerajaan bernama Lambunu. Karena bahasa yang dipergunakan di Lambunu mirip dengan Buol atau Toli-Toli, maka diperkirakan bahwa Raja Lambunu masih berkerabat dengan Raja Toli-Toli. Konon di Lambunu terdapat seorang bangsawan Mandar bernama Nae. Karena istrinya telah wafat, ia menitipkan anaknya, Manggalatung, kepada Raja Lambunu hingga ia dewasa. Ketika Manggalatung sudah dewasa, ia dijemput oleh ayahnya guna diangkat sebagai Raja Motong. Sebelumnya pernah ada perjanjian antara Nae dan Raja Lambunu bahwa negeri Motong dan Lambunu akan hidup tolong-menolong. Bila yang satu dilanda kesusahan, yang lain akan menolongnya. Sebelum zaman Manggalatung, telah ada hubungan antara Lambunu dengan Bone. Hal ini dibuktikan dengan adanya sepucuk surat Raja Bone bertuliskan aksara Bugis tertanggal 16 Syakban 1255 Hijriah serta hadiah berupa 2 batang tombak. Isi surat itu adalah pesan agar Lambunu senantiasa menjalankan adat istiadat Bone dan menghormati kekuasaan kerajaan tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kawasan Buol saat itu berada di bawah pengaruh Bone. Perkembangan Kerajaan Motong. Manggalatung menikah dengan Minarang putri Raja Motong dan mempunyai 3 orang anak, yakni Pondatu, Pawubu, dan Masu. Pondatu mempunyai anak bernama Borman, Pawubu mempunyai anak bernama Lamakanu, dan Masu menikah dengan Lara memperoleh seorang anak bernama Tombolotutu atau Poidarawati. Setelah Manggalatung mangkat, yang menjadi Raja Motong adalah Pondatu. Pada masa pemerintahannya, Belanda memintanya untuk menandatangani kontrak politik, namun ditolaknya. Oleh karena itu, Belanda kembali menyodorkan kontrak politik kepada Pondatu, tetapi tetap gagal karena ia jatuh sakit dan meninggal. Sebagai penggantinya, diangkatlah Tombolotutu yang juga anti-Belanda. Dae Malino yang ibunya masih mempunyai hubungan kekerabatan dengan Tombolotutu, diangkat sebagai penggawa. Namun Dae Malino memendam ambisi menjadi Raja Motong. Ia lalu pindah ke Tinombo dan menjalin hubungan dengan Belanda. Karena bersedia menandatangani suatu kontrak politik pada tanggal 1 Mei tahun 1896, Belanda mengakui Dae Malino sebagai Raja Motong. Ia kemudian melakukan pembangkangan terhadap Tombolotutu dengan menolak membayar upeti. Itulah sebabnya, Tombolotutu marah sekali kepada Dae Malino yang kemudian melarikan diri ke Gorontalo. Jogugu atau Perdana Menteri Gorontalo berniat menyelesaikan pertikaian antara keduanya. Suatu pertemuan diadakan di Motong untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Saat kedua orang itu bersedia berdamai dengan berjabatan tangan, tangan kiri Tombolotutu tetap berpegang pada hulu kerisnya, sebagai tanda bahwa ia tetap menganggap Dae Malino sebagai bawahannya. Dae Malino beserta Jogugu Gorontalo berjanji bahwa mereka akan datang 3 hari kemudian guna menindaklanjuti perdamaian tersebut. Ternyata, 3 hari setelah itu yang datang justru pasukan Belanda dari Gorontalo menyerbu Motong. Dalam pertempuran tersebut, gugurlah Laringgi dan Moloagu, 2 orang pasukan Tombolotutu. Karena kalah dari segi persenjataan, Tombolotutu terpaksa melarikan diri ke Pulau Walea di Kepulauan Togean, tempat kedudukan saudara seibu tidak sebapak. Belanda terus mengejarnya dan terjadi pertempuran di pulau tersebut. Tombolotutu tidak lama berada di sana dan lari kembali ke kampung halamannya di Motong. Serangan gencar Belanda memaksanya mundur ke Gunung Lobu serta Gunung Taupa dan akhirnya ia menyusun pertahanan di Bolonosau. Sesuai dengan ikrar sebelumnya antara Nae dan Raja Lambunu, sebagaimana yang telah dituturkan di atas bahwa Lambunu dan Motong akan saling tolong-menolong, penguasa beserta rakyat di sana memberikan bantuan kepada Tombolotutu.
Pertempuran sengit terjadi di tempat ini sehingga Belanda mengalami kerugian besar. Kendati demikian karena serangan bertubi-tubi pasukan Belanda, pertahanan di sana makin lemah sehingga Tombolo Tutu beserta Laskar Bolanosauh menyingkir ke puncak gunung. Belanda membumi hanguskan perkampungan Bolanosauh karena telah memberikan bantuan kepada Tombolo Tutu. Raja beserta pengikutnya mengundurkan diri ke Toli-Toli dan seterusnya ke pegunungan Tinombo. Saat ia berada di pegunungan tersebut, Belanda mengirim seorang utusan untuk membujuk Tombolo Tutu agar menyerah, tetapi ditolak dengan tegas oleh Raja Motong tersebut. Karena terus-menerus dikejar oleh Belanda, mereka melarikan diri ke kampung Bou di daerah Sojol. Karena membantu Tombolo Tutu, kepala kampung Bou kemudian ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Saat dalam pengasingannya inilah, lahir putra raja yang bernama Datu Pamusu, raja yang sedang berperang atau Kuti Tombolo Tutu. Raja kemudian menuju ke Toribulu untuk meminta bantuan mertuanya, tetapi ditolak dengan alasan keselamatan rakyat. Saat itu, raja telah menderita sakit di kakinya sehingga harus ditandu. Karena tidak memperoleh bantuan yang diharapkan, raja menyingkir kembali ke pegunungan Donggala. Belanda mengeluarkan pengumuman bahwa barang siapa yang dapat menangkap atau membunuh Tombolo Tutu akan dibebaskan dari pungutan pajak dan kerja rodi. Raja Banawa, Lamakagili Tomadoida juga pernah melindungi Tombolo Tutu sehingga ia diasingkan ke Makassar pada 1901. Lamakagili tidak bersedia menyerahkan Tombolo Tutu karena menganggap bahwa sasaran peperangan yang dilancarkan oleh Raja Motong tersebut adalah Dae Malino, yang berambisi merebut kedudukan, bukannya Belanda. Karena terus-menerus terdesak oleh gempuran Belanda dan demi keselamatan rakyatnya, Tombolo Tutu memutuskan mengakhiri hidupnya. Ia lebih memilih mati ketimbang ditawan oleh Belanda. Tombolo Tutu meyakini bahwa tidak ada senjata lain yang dapat melukainya, terkecuali keris pusakanya bernama Lakori. Oleh sebab itu, raja memberikan senjata tersebut kepada pengawalnya yang diperintahkan menikamnya hingga tewas. Saat itu, raja sedang duduk bersandar pada batu sehingga ujung kerisnya tertumbuk pada batu dan patah. Dengan tewasnya Raja Tombolo Tutu, Motong jatuh ke tangan Belanda. Dae Malino lalu diangkat sebagai Raja Motong. Selanjutnya, yang bertahta di Motong adalah Borman tahun 1917 sampai tahun 1924, Es Lahia tahun 1925 sampai tahun 1928, dan terakhir Kuti Tombolo Tutu pertama Kuti Pua Dae Malisa, tahun 1929 sampai tahun 1950. Raja Borman pernah diasingkan oleh Belanda ke Donggala karena mengizinkan perkembangan Sarekat Islam SI di daerahnya. Sistem pemerintahan. Meskipun leluhur Raja-Raja Motong berasal dari suku Mandar, dalam sistem pemerintahannya tercermin pengaruh Ternate dan Gorontalo. Hal ini tampak pada gelar pejabat-pejabat penting kerajaan, yakni Olongian, Jogugu Perdana Menteri, Kapitan Laut, Walapulu Bendahara Kerajaan, Ukum, dan Madinu Juru Bicara Kerajaan. Jogugu, Kapitan Laut, dan Ukum adalah gelar pejabat tinggi yang terdapat di Ternate. Kapitan Laut mengurusi masalah pelabuhan dan keamanan. Sementara itu, Ukum mengurusi masalah perhubungan. Semua jabatan tadi diwariskan secara turun-temurun menurut garis ibu. Sejarah Kerajaan Palu. Sejarah awal Kerajaan Palu dapat diperoleh dari berbagai sumber. Salah satunya adalah buku karya Aceh Kruit, seorang misionaris Kristen yang berkarya di daerah Sulawesi Tengah, berjudul The Westorajas of Miden Celebes, jilid 1408 yang menyebutkan bahwa Palu merupakan kawasan yang didiami belum begitu lama. Orang Palu dahulu tinggal di pegunungan sebelah timur dan barat Palu. Sumber cerita rakyat mengisahkan bahwa pendiri Palu adalah seorang tokoh bernama Puenggori Siralangi yang berasal dari desa Wonggi. Puenggori menikah dengan Pue Putih,
salah seorang keturunan yang berasal dari penjelmaan ikan Tingaru. Konon Pue Putih lahir saat ibunya sedang melarikan diri akibat serangan suku Mandar. Pernikahan di antara mereka berdua terjadi karena Pue Putih pernah diculik oleh pengikut Puenggori. Akibatnya dikirimkanlah para pasukan bersenjata untuk merebut kembali Pue Putih. Namun ketika pasukan itu tiba di desa Siranindi, tempat Puenggori dan pengikutnya berada, mereka malah disambut oleh serombongan gadis yang membawa sirih sebagai tanda penyambutan dan perdamaian. Karena itu, prajurit-prajurit yang ditugaskan membawa pulang Pue Putih tidak jadi berperang. Kedua pihak melakukan perundingan dan akhirnya Puenggori dinikahkan dengan Pue Putih. Keturunan mereka merupakan Magau Raja Palu dengan Puenggori tahun 1796 sampai tahun 1805 sebagai rajanya yang pertama. Perkembangan Kerajaan Palu. Pue Putih dan Puenggori dikaruniai anak wanita bernama Daeng Lani dan seorang anak laki-laki bernama Jalalembah. Daeng Lani menikah dengan Madika Tatanga dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama Kadipalo, Bulu Palo atau Malasigi Bulu Palo. Jalalembah mempunyai putra bernama Manggerisa. Raja-raja Palu berikutnya setelah Puenggori secara berturut-turut adalah I Dato Labumulili tahun 1805 sampai tahun 1815. Kadipalo tahun 1815 sampai tahun 1826, Daelangi tahun 1826 sampai tahun 1835, Jalalembah tahun 1835 sampai tahun 1850, Lamakaraka tahun 1850 sampai tahun 1868, dan Manggerisa tahun 1868 sampai tahun 1888. Raja Manggerisa pernah menyembunyikan seorang pelarian dari Manado yang dicari-cari oleh Belanda pada tahun 1854. Oleh karena itu, Gubernur Makassar datang ke Sulawesi Tengah untuk menyodorkan kontrak pengakuan atas kekuasaan Belanda kepada Raja Banawa, Palu, Tawaili, dan lain sebagainya. Kendati demikian, dengan dipelopori oleh Magau Palu, kontrak yang telah ditandatangani itu dibatalkan. Raja berikutnya setelah Manggerisa adalah Yojoko Ditomaisima. Ipar Manggerisa memerintah pada tahun 1888 sampai tahun 1906, putra Lamakaraka atau Tondate Dayo. Ia adalah Raja Palu yang menandatangani kontrak politik berupa plakat panjang, yakni Lange Verklaring pada tanggal 1 Mei tahun 1888, dan plakat pendek, yakni Korte Verklaring pada tanggal 12 Desember tahun 1904. Ketika itu pada tahun 1888, Gubernur Makassar datang dengan 3 kapal perang untuk menekan para raja menandatangani pembaharuan terhadap kontrak tahun 1854. Dengan demikian, para raja di Sulawesi Tengah terpaksa menandatanganinya. Setelah itu, secara berturut-turut Palu diperintah oleh Parampasi tahun 1906 sampai tahun 1921, Janggola tahun 1921 sampai tahun 1949, dan terakhir Kako Ijazah tahun 1949 sampai tahun 1960. Organisasi Sarekat Islam SI mendapatkan sambutan yang cukup hangat di kalangan rakyat Palu. Namun raja kurang menyukainya karena dianggap dapat mengurangi kekuasaannya. Oleh karenanya, Raja Palu saat itu, Parampasi mendirikan organisasi tandingan bernama Persatuan Raja Palu PRP, yang beranggotakan aparat-aparatnya beserta para kepala kampung. Kendati demikian, SI tetap meluas, baik di Palu maupun kerajaan tetangganya. Raja Kako Ijazah terkenal akan dukungannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menuntut pembubaran Negara Indonesia Timur NIT.
Tuntutan ini diwujudkan dengan pembentukan panitia yang dikenal sebagai Panitia Pernyataan tanggal 6 Mei tahun 1959 di Palu. Di hadapan massa yang berasal dari Palu, Biromaru, Dolo, dan sekitarnya, Kako Ijazah membacakan suatu maklumat yang berbunyi. Pucuk Pimpinan Badan Keamanan Rakyat BKR. 1. Mulai tanggal 6 Mei tahun 1950 jam 7 pagi, 3 Kerajaan Palu, Sigi Dolo, dan Kulawi beserta seluruh rakyatnya, memproklamirkan dengan ini, telah melepaskan diri dari negara Indonesia Timur dan menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. 2. Segala urusan pemerintahan harus dilalui pucuk pimpinan BKR. 3. Segala urusan umum tetap berjalan seperti biasa, umpamanya urusan pemerintahan, sekolah-sekolah, toko-toko, harus dibuka, penjualan keperluan sehari-hari di pasar harus berlaku seperti biasa. 4. Kalau masuk keluar on-the-road di Link Palu harus dengan izin dari BKR. Permintaan ini boleh disampaikan dengan surat fonogram. 5. Jam malam mulai jam 6 petang sampai jam 5 pagi. 6. Keamanan dijaga oleh Polisi Republik Indonesia dan Badan PKR, penjaga keamanan rakyat. 7. Pemeriksaan rumah-rumah dan bangunan-bangunannya hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memegang surat izin dari Ketua BPR. 8. Segala senjata api termasuk juga senapan angin berkaliber 51/2 harus diserahkan dalam tempoh 3 hari sampai tanggal 9 Mei tahun 1950 pukul 12 tengah hari dan yang bersangkutan akan diberi surat tanda terima. Yang boleh memegang senjata api hanya Polisi Republik Indonesia dan APRIS. 9. Diserukan kepada umum untuk membantu menjaga keamanan. 10. Jam malam tidak berlaku bagi mereka yang memegang surat izin istimewa dari pucuk pimpinan BKR. 11. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ini akan dilakukan tindakan keras. 12. Selesai. Penjaga Keamanan Bahagian Polisi, TTD, Lumowa Palu tanggal 6 Mei tahun 1950. Maklumat di atas mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap NIT bentukan Belanda. Oleh karena itu, masyarakat Palu dan sekitarnya menghendaki penyatuan kembali dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai buah perjuangan kemerdekaan. Sistem pemerintahan. Kerajaan Palu merupakan gabungan 4 negeri, yakni Kampung Baru, Siranindi, sekarang bernama Kamonji, Lere, dan Besusu. Keempatnya membentuk Dewan Adat Palu yang disebut Patanggota. Raja Palu memerintah dengan didampingi Dewan Adat ini. Sejarah Kerajaan Parigi. Wilayah Kerajaan Parigi terletak di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Raja-raja yang pernah memerintah Parigi adalah Makagero atau Magaulomba tahun 1515 sampai tahun 1533, Boga tahun 1535 sampai tahun 1557. Entafu tahun 1557 sampai tahun 1579, Langimoili tahun 1579 sampai tahun 1602, Ibrahim atau Tonikota tahun 1602 sampai tahun 1627, Ma'ruf atau Janggo tahun 1627 sampai tahun 1661, Entadu tahun 1661 sampai tahun 1690, Palopo atau Kodi Palo tahun 1690 sampai tahun 1724, Mansur atau Bombo Onge tahun 1724 sampai tahun 1760, Abdu atau Pangabobo tahun 1760 sampai tahun 1792, Puselembah tahun 1792 sampai tahun 1821, Sawali atau Bakapalo tahun 1821 sampai tahun 1855,
Raja Lolo atau Paledo tahun 1855 sampai tahun 1880, Jengi atau Jengintonam Baru tahun 1880 sampai tahun 1898, Hanusu tahun 1898 sampai tahun 1927, Tagunu tahun 1927 sampai tahun 1960, Andi Ada Tagunu, Andi Palawa Tagunu, dan Andi Cimbu Tagunu semenjak 2007. Menurut sumber lain, rajanya yang bernama Ijale tercatat menandatangani Langeverklaring, plakat panjang pada tanggal 24 Maret tahun 1863. Selanjutnya, Raja Parigi yang bernama Jengi atau Ijenggi kembali dipaksa menandatangani plakat panjang pada tanggal 29 Mei tahun 1897. Filolo atau Finono yang seharusnya menggantikan Raja Lolo tak bersedia dinobatkan sebagai raja karena tidak puas terhadap pemerintah kolonial Belanda. Dia beserta putranya yang bernama Hanusu merupakan penentang Belanda yang gigih. Filolo pernah bersumpah tak akan berhenti melawan Belanda yang pernah berkata, Mabula Boga Rifana, Pade Meta Amabaeva Balanda, yang artinya, sebelum seluruh monyet di hutan berubah menjadi putih warna bulunya, tidak akan berhenti melawan Belanda. Perlawanan ini akhirnya dapat dipatahkan oleh Belanda dengan dibuangnya Hanusu ke Tondano. Akhirnya pada 1917, Hanusu dikembalikan ke Parigi dan diangkat sebagai raja. Namun ia harus menandatangani Korte Verklaring pada tanggal 5 Februari tahun 1917. Raja Parigi berikutnya, Tagunu tahun 1927 sampai tahun 1960 disahkan kedudukannya oleh pemerintah kolonial pada tanggal 21 Februari tahun 1930. Dari segi pemerintahan, Kerajaan Parigi dibagi menjadi 4 wilayah, yakni Parigi Empu, Masigi, Toboli, dan Dologo. Keempatnya membentuk Dewan Adat Parigi yang disebut Patanggota. Sejarah Kerajaan Poso. Wilayah Kerajaan Poso kini terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Menurut penuturan rakyat di sana, pada zaman dahulu terdapat 2 orang dewa pria dan wanita yang masing-masing bernama Lai dan Dara. Karena berbuat suatu kesalahan, Dara dibuang dari kayangan dan diturunkan ke bumi dengan seutas tali tembaga. Ketika tubuhnya menyentuh permukaan Samudera Raya, Dara berubah menjadi daratan yang makin meluas hingga ke tepian langit. Setelah itu, para dewa menurunkan sepasang manusia untuk mengolah bumi beserta segenap isinya. Dalam perjalanan turun ke bumi, manusia-manusia itu harus melewati 8 lapisan langit. Pada masing-masing lapisan mereka melihat, mengamati, dan mempelajari tahapan-tahapan dalam menanam padi sehingga saat tiba di bumi mereka telah memahami caranya dengan jelas. Bersamaan dengan itu, mereka juga membawa berbagai perkakas untuk bercocok tanam dan sebutir telur. Dari sebutir telur dari kayangan itu menetaslah seekor ayam jantan bernama Manutadia, yang menjadi besar dalam waktu singkat. Apabila dikehendaki ayam tersebut dapat memuntahkan benih-benih padi yang diperlukan pasangan manusia dari langit tersebut. Manusia makin banyak jumlahnya sehingga mereka lalu membentuk kelompoknya sendiri-sendiri yang dipimpin oleh kabose atau kepala kampungnya masing-masing. Berbagai kelompok yang tersebar itu dinamai menurut tempat kediaman mereka. Sebagai contoh, orang-orang yang menetap di daerah Lage disebut Tulage, orang-orang yang tinggal di Pebato disebut Tu Pebato, dan demikian seterusnya. Berbagai kampung lalu bergabung dan membentuk kerajaan kecil. Dalam perkembangan selanjutnya, beberapa kerajaan kecil lalu bersatu membentuk kerajaan yang lebih besar. Menurut catatan, pada zaman dahulu di wilayah Poso pernah berdiri berbagai kerajaan, seperti Pamona, Napu, Bada, dan Besoa. Kawasan ini kemudian jatuh ke dalam kekuasaan Kerajaan Luwu sehingga kerajaan-kerajaan di wilayah Poso ini harus mengirimkan upeti ke Luwu. Selain itu,
Pengaruh Luwu juga tampak dari gelar raja-raja yang dipakai, seperti Raja Pamona yang bergelar Datu, sama seperti di Luwu. Perkembangan Kerajaan Poso. Selanjutnya wilayah Poso dihuni oleh berbagai suku dan terbagi atas beberapa kampung atau desa sebagai satuan kemasyarakatan di kawasan tersebut. Pemuka masyarakat yang mengepalai kampung-kampung itu disebut kabose. Salah satu kabose yang terkemuka pada abad 19 bernama Taroa. Ia menyerahkan pelaksanaan pemerintahan sehari-hari kepada kaum keluarganya yang berpengaruh. Garuda, salah seorang kerabat Taroa, mengepalai kampung Tabongan dan Sayhus. Kerabat Taroa lainnya, Karebo, menjadi penguasa atas 3 kampung yakni Tomasa, Makupa, dan Toragi I. Selain itu, masih ada lagi kampung-kampung lain yang dikuasai para petinggi atau kabose masing-masing. Oleh karenanya, Poso bukan kerajaan terpusat, melainkan kumpulan atau federasi berbagai kampung. Belanda mulai berkuasa di Poso semenjak 1905 ketika mereka berhasil memaksa Datu Raja Luwu, Daeng Risompa tahun 1901 sampai tahun 1935, mengakui kekuasaan Belanda melalui penandatanganan plakat pendek Korte Verklaring. Sebagai raja atas seluruh Poso, Belanda mengangkat Latasa, salah seorang kabose yang berpengaruh saat itu. Pengangkatan ini ditujukan bagi kepentingan administratif pemerintahan Belanda atas wilayah tersebut. Latasa menandatangani suatu kontrak politik dengan Belanda pada 1907 sehingga secara resmi masuklah Poso ke bawah payung kekuasaan Hindia Belanda. Sebelumnya, semenjak 1894 Poso telah dinyatakan sebagai bagian Karesidenan Manado dengan status sebagai Onderafdeling Poso, tetapi para penguasanya masih tunduk di bawah kekuasaan Luwu. Sebagai wakil pemerintah Belanda di sana, ditempatkan seorang kontrolir yang bernama Van Duivenbode Varkenvisser tahun 1894 sampai tahun 1895. Karena rakyat Poso masih takluk kepada Luwu, aparat pemerintah kolonial di sana tidak dapat berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi alasan mengapa Belanda menaklukkan Luwu terlebih dahulu dalam suatu ekspedisi militer yang disebut Zuid-Celebes Expeditie. Setelah Luwu ditaklukkan, pasukan Belanda bergerak ke Poso dan mengumpulkan para kepala suku atau kampung di sana. Beberapa di antara mereka bersedia mengakui kekuasaan Belanda, tetapi masih ada juga beberapa penguasa lokal yang membangkang perintah Belanda dan menolak hadir sehingga Belanda mengirimkan pasukannya di bawah pimpinan Letnan Voskuil guna menundukkan mereka. Berkat bala bantuan dari pasukan yang dipimpin Kapten Hood, pembangkangan itu berhasil dipadamkan. Akhirnya pada Januari tahun 1906, Belanda mengklaim bahwa daerah Poso dan sekitarnya telah sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Daerah yang baru dikuasai Belanda tersebut dijadikan satu dengan nama Afdeling Midden Celebes Sulawesi Tengah dengan pusat pemerintahan berada di Donggala. Sebagai kepalanya yang bergelar asisten residen diangkat A.J.N. Engelenbeek, bekas kontrolir Onderafdeling Poso. Latasa memiliki sumbangsih besar dalam penyebaran agama Kristen di Poso, kendati ia masih menganut tradisi leluhurnya. Ia digantikan oleh putranya yang bernama Wongko Lemba Talasa, yang diberi gelar Suko oleh Jepang pada 1943. Penggantian ini diajukan oleh keluarga Talasa sendiri karena khawatir raja membahayakan dirinya dengan seringnya ia menentang perintah Jepang. Alasan yang disampaikan pada Jepang adalah raja sudah tua dan pikun sehingga sudah saatnya ia digantikan oleh putranya. Wongko Lemba Talasa menempuh pendidikannya di Manado pada sekolah Frater Katolik. Selanjutnya ia magang di pemerintahan Luwu dan digaji oleh ayahnya sendiri. Setelah Jepang mengalami kekalahan, Wongko Lemba Latasa bergabung dengan kelompok Merah Putih yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia membentuk pemerintahan lokal di daerahnya dan mengambil alih kekuasaan dari tangan bala tentara Jepang.
Selanjutnya untuk mempertahankan kemerdekaan dibentuk suatu barisan yang dipimpin oleh Yakob Lamayuda, mantan perwira Heiho pada zaman Jepang. Wongko Lemba Latasa membentuk pula panitia persiapan kemerdekaan yang terdiri dari 7 orang anggota partai politik di Poso. Tetapi tidak lama kemudian masuklah tentara Belanda yang membonceng pasukan sekutu guna menegakkan kembali kekuasaan pemerintah kolonial di sana. Pasukan Belanda yang disebut NICA itu mendarat di Parigi pada September tahun 1945 dan tiba di Poso pada tanggal 1 November. Kaum pendukung Republik sudah siap menyerang mereka, tetapi Raja mencegahnya. Bahkan kaum Republikan bersedia menyerahkan sebagian senjata rampasan dari Jepang kepada sekutu, walaupun sebagian senjata lainnya dibuang ke sungai. Poso bersama dengan 14 kerajaan atau suap raja lainnya di Sulawesi Tengah lalu menjadi bagian negara Indonesia Timur NIT dan dijadikan satu wilayah, yakni Afdeling Poso dan Donggala. Negara bentukan Belanda itu ternyata tidak bertahan lama dan bubar pada tanggal 17 Agustus tahun 1950 sehingga Poso kembali menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sosial kemasyarakatan. Legenda masyarakat mengenai turunnya manusia melalui 8 tingkatan langit hendak menjelaskan mengenai asal-muasal kegiatan bercocok tanam di sawah, karenanya boleh disimpulkan bahwa mata pencaharian utama penduduk adalah pertanian. Berdasarkan adanya 8 tingkatan langit menurut legenda, masyarakat saat itu tentunya membagi tahapan mengolah sawah menjadi 8 tahap pula. Tetapi hingga selesai disusunnya buku ini, belum diperoleh rincian bagi masing-masing tahapan tersebut. Bersambung.